Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang mendengar audio ini, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat dengan impian kita, dekat, lebih dekat dan realita dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapat ridhonya Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah dal jalali wal ikram. Ya Allah dal jalali wal ikram. Ya Allah dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ilmu yang sangat dahsyat. Kenapa arsip Al-Baqiyah itu muridnya Nabi Sulaiman ataupun yang memindahkan singgasana Ratu Balkis, yang memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya dengan kedipan mata, enggak lama dipanggil itu apa singgasananya, dipanggil lalu datang kepada siapa? Kepada di hadapan Nabi Sulaiman, dan di situ disaksikan orang banyak, maka Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Siapa yang berbuat seperti itu? Apakah Arsip Al-Baqiyah? Bukan. Yang berbuat seperti itu, yang berbuat seperti itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbuat seperti itu. Apakah Arsip Al-Baqiyah Nabi Sulaiman hebat? Tidak. Yang hebat Allah. Karena semua itu kekuatan Allah. Mudah tidak bagi Allah? Mudah ya, mudah. Bagi kita no no no, nggak bisa apa-apa tanpa seizin Allah. Begitu. Lalu apalagi? Lalu Nabi Ibrahim itu pernah, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 280. Astagfirullah, 260 maksudnya Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi, lidahnya dikakukan oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini ilmu yang sangat dahsyat, jadi setan kadang mengganggu Bapak Ibu. Lalu apa? Di surat Al-Baqarah 260, Nabi Ibrahim ngomong sama Allah begini. Ya Rob, tunjukkan sih ya Rob, bagaimana caranya kau menghidupkan sesuatu yang telah mati, ataupun apapun itu, kebesaran-kebesaran yang menakjubkan gitu kan. Caranya gimana? Lalu Allah bilang, wahai Ibrahim, apakah engkau enggak percaya kepadaku? Begitu. Enggak ya Rob. Aku percaya dan aku yakin ya Rob, tapi agar aku tenang dan semakin yakin, begitu Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Maka baiklah kalau begitu wahai Ibrahim, ambillah burung. Disuruh ngambil burung Bapak Ibu, disuruh ngambil burung, dicincang-cincang tuh, dicincang-cincang, taruh di atas bukit yang jauhan. Jadi berjauhan, dicincang-cincang, dicacak-cacak gitu. Ditaruh di tempat yang jauhan. Lalu apa kata Allah? Kalau kamu udah cincang-cincang tuh burung wahai Ibrahim, maka panggillah. Panggillah, niscaya ia akan mendatangimu dengan segera. Begitu Bapak Ibu. Panggillah, niscaya dia akan mendatangimu dengan segera. Tentu ada ilmunya cara manggilnya gitu kan. Tentu ada ilmunya. Makanya ilmunya inilah yang akan saya ijazahkan. Yang akan saya ijazahkan kepada Bapak Ibu. Kenapa sih kok selama ini manggilnya kok hambar, hampa? Udah tak panggil terus Ustadz, tapi kok nggak datang-datang. Udah manggil terus uang 1 miliar, uang 1 miliar, uang 1 miliar, uang 1 miliar, tapi nggak datang-datang gitu kan ya. Begitu. Lalu ada lagi. Umar bin Khattab itu pada saat itu menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin seluruh dunia Bapak Ibu. Lalu di Mesir ada yang namanya sahabat Nabi. Siapa namanya? Amr bin As, gubernur pada saat itu. Amr bin As. Amr bin As itu eh, jadi gubernur, kaya raya, kaya semua sahabat Nabi itu kayak kaya. Yang divonis masuk surga 10 sahabat Nabi itu kaya raya semua Bapak Ibu. Begitu. Lalu
kebiasaan di Mesir itu apa sih? Kebiasaannya menghanyutkan wanita yang cantik, gadis yang masih perawan untuk ditumbalkan di sungai Nil begitu kan. Itu kebiasaan. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan itu, tradisi budaya itu, maka Amr bin As ini mengirim utusan untuk menemui Umar bin Khattab karena itu tumbal. Itu jin. Nah, yang bisa menundukkan jin, yang jin itu takut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai kalau ada misalnya ada ini lagi ya Umar itulah ibaratnya pengganti Nabi gitu kan. Karena banyak Al-Quran turun juga sebabnya eh, dari ucapan dan perbuatan Umar bin Khattab gitu. Kalau Umar bin Khattab itu melewati suatu tempat, tempat itu setan akan melewati itu takut Bapak Ibu. Takut sama Umar bin Khattab gitu. Lalu apa yang terjadi? Maka Amr bin As nyuruhlah utusan untuk menemui Umar dan menyampaikan perihal tentang hal itu. Apa kata utusan? Wahai Khalifah, di Mesir itu ada kebiasaan budaya karena sungai Nil itu nggak ngalir. Sungai Nil itu nggak ngalir. Nggak ngalir, kenapa nggak ngalir? Karena diganggu jin gitulah begitu. Kalau setiap tahun harus ada tumbal wanita. Itu baru kalau ditumbalkan baru ngalir. Oh, jinnya di Mesir itu keren-keren. Jinnya mintanya apa namanya? Setannya mintanya apa? Gadis yang perawan, keren jinnya. Tapi kalau di Indonesia kepala kambing, kadang kepala ayam, jinnya nggak keren di Indonesia. Iya, setannya jinnya nggak keren begitu kan. Jadi tumbalnya begitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ialah Khalifah Umar bin Khattab itu menulis surat. Nah, surat inilah ilmunya Bapak Ibu. Surat inilah ilmunya seperti arsip Al-Baqiyah, Nabi Ibrahim. Dan ini sama, persis sama, persis sama. Kalau Al-Quran juga yang ngirimin surat, Nabi Sulaiman ngirimin surat kepada Ratu Balkis. Lalu ada surat yang sangat dahsyat isinya. Nah, ini rahasia, nanti lain waktu lagi Ibu, Bapak Ibu belum bisa mengamalkan. Karena kenapa? Saya belum mengijazakan ini. Kalau suratnya Nabi Sulaiman itu untuk Ratu Balkis apa sih? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu di tengah itu ada cara nyebutnya. Nah, ini belum tak ijazahin kepada Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu belum nyampe di situ. Lalu ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Artinya apa Ustadz? Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu apa ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin apa artinya? Datanglah kamu kepadaku dengan berserah diri, itu suratnya Nabi Sulaiman. Tetapi suratnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu sahih banget, itu ancaman kepada siapa yang nggak mau taat beriman kepada Allah maka akan hancur gitu. Itu ancaman, dikasih surat ancaman. Nah, itu suratnya penting banget itu. Kalau memahami itu dahsyat banget Bapak Ibu, dahsyat banget begitu. Itu ilmu. Lalu apa yang terjadi oleh Umar bin Khattab? Ditulislah surat, maka surat itu dikirim oleh utusan dan dititipkan kepada siapa? Amr bin As. Nah, ketika Amr bin As ini, kata utusan, ini nanti kata Khalifah suruh lemparin aja ke sungai Nil. Begitu. Dan Amr bin As ini orang cerdas dan sehingga surat inilah supaya dijadikan ilmu oleh kita semua bagi yang beriman, bagi yang mengerti ilmu. Kalau nggak ngerti ya nggak bakal paham, nggak bakal bisa bagaimana cara membedahnya gitu kan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dibukalah oleh Amr bin As surat ini. Penasaran Amr bin As. Apa ketika dibuka dibaca Maha Suci Allah apa? Tulisannya cuma gini doang gitu. Nggak ada ya tulisan suratnya itu bunyinya Maha Suci Allah, nggak ada. Intinya saya hanya ini Amr bin As itu aja, ucapan Amr bin As luar biasa. Cuman gini doang, dilemparlah surat itu. Das, apa yang terjadi? Langsung paginya mengalir itu air sungai Nil, nggak kering-kering. Kenapa? Jinnya takut kepada siapa? Kepada surat yang dibawa oleh Amr bin As. Jinnya tahu kalau itu surat dari siapa? Dari Umar bin Khattab, Khalifah gitu. Kalau sampai macam-macam sama Umar nih bahaya nih, ngabur semua jinnya. Jadi yang ganggu-ganggu itu, yang menyumbat air itu hilang semua dan apa yang terjadi? Mengalir sungainya. Lalu bagaimana bunyi isi suratnya? Nah, ini dia yang penting Bapak Ibu. Lalu bagaimana Ustadz maksudnya dari apa namanya? Arsip Al-Baqiyah, lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Rasulullah, surat Rasulullah dan
suratnya Umar bin Khattab. Intinya Bapak Ibu, kita nggak perlu jelasin itunya gimana, intinya saya kasih langsung pembedahannya kepada Bapak Ibu ya. Langsung saya kasih intinya apa sih? Kita harus berteman dengan apa, kita itu dalam tubuh kita itu ada dua sisi yang berbeda. Ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama batiniah, yang kedua apa? Jasad. Begitu. Jasad. Batiniah itu apa sih? Ruh, jiwa, ya. Lalu apalagi nafsu, apalagi pikiran itu yang tak terlihat itu namanya batiniah. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat sesuatu itu kalau hatinya dikunci gitu. Lalu sahabat kita itu siapa Ustadz? Kendalikanlah apa pikiran Bapak Ibu, nafsu Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu, ruh Bapak Ibu, jasad. Nolkan ini jasad ya. Jasad, pikiran, lalu apalagi nafsu, jiwa itu lepasin. Lepasin. Bagaimana cara melepasinya Ustadz? Bagaimana cara melepaskannya? Bapak Ibu nggak akan mungkin dapat ilmu ini dari siapapun. Saya yakin nggak akan mungkin dapat. Cara melepaskannya, tundukkanlah pikiran Anda, tundukkanlah nafsu Anda, tundukkanlah apa? Jiwa Anda, tundukkanlah apa? Jasad Anda. Bagaimana cara menundukkannya Ustadz? Sahabat kita yang sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Ingat, sahabat kita yang sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, sahabat sejati kita ialah diri kita sendiri. Dan musuh sejatinya kita ialah diri kita sendiri. Musuh yang sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Musuh yang sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Paham? Sahabat sejati kita lah ialah diri kita sendiri, dan musuh yang sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Lalu bagaimana Ustadz cara untuk mengendalikannya? Bagaimana dengan surat, dengan ini tadi? Bapak Ibu ketika bercermin, enaknya bercermin lah. Kalau orang-orang Jawa kejawen itu bilangnya saudara kembar, Kakang Ari, Pancerin ini itu bohong, itu jin semua, itu korin, tahu nggak jin korin? Jin korin itu ada ketika kita lahir, memang diutus Allah untuk apa? Tujuannya jin korin dari kita lahir sampai mati, dan jin korin nggak mati. Kalau jin korinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditundukkan, sudah masuk Islam, sampai sekarang masih hidup Ustadz? Iya masih hidup. Jin korin. Hadisnya sohe dong hadisnya gitu. Jin korin. Ketika ditanya tentang jin, Rasulullah mengatakan setiap manusia itu ada jin korin. Lalu bagaimana dengan jin korinmu wahai Rasulullah? Sahabat bertanya begitu. Sudah tunduk masuk Islam. Sudah tunduk masuk Islam. Jin korin itu masuknya kemana Bapak Ibu? Pengen tahu enggak? Pengen tahu enggak jin korin ini kemana coba? Membisikkan. Apa yang pertama dibisikkan? Hati, pikiran, nafsu. Tuh. Jika Bapak Ibu udah bisa menundukkan jin korin itu, bagaimana caranya? Nah, ini penting. Jin korin itu tugasnya untuk apa Ustadz? Menyesatkan Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu malas ibadah, ngantuk lah segala macamnya itu jin korin ya. Jin korinnya itu sehingga Bapak Ibu malas ibadah, pengennya jauh-jauh dari Allah karena tujuannya untuk menyesatkan, menjauhkan diri dari Allah dah gitu titik. Intinya begitu. Saya nggak mau menjelaskan dengan cara-cara yang anak-anak pondokan, orang-orang yang saat ini. Saya mau menjelaskan dengan mudah saja, yang enak dipahami. Lalu bagaimana Ustadz untuk apresiasinya? Kita duduk, tundukkanlah, jadikanlah diri kita sahabat. Jangan musuh Bapak Ibu. Jadikanlah diri kita itu sahabat, bukan musuh. Karena kita udah tahu musuh kita yang sesungguhnya diri kita, sahabat kita yang sesungguhnya diri kita. Tundukkanlah pikiran nafsu mulai malam ini. Gimana caranya Ustadz? Ngomong. Bagaimana cara ngomongnya? Kolbu dengan batin Bapak Ibu. Kolbu itulah ruh Bapak Ibu, itu adanya di mana sih ruh suci, ruh kudus itu letaknya di mana sih? Di kolbu. Ingat, di kolbu. Di kolbu. Ilmu itu pusatnya di mana sih Ustadz? Di kolbu. Oke, di kolbu. Maka
batin lah ibu, ngomong. Bagaimana cara ngomongnya Ustadz? Ngomongnya, hai nafsu, hai akal, pikiran, jasad, semuanya tunduklah kepada kolbu. Ngomong gitu, tunduklah kepada kolbu. Nyambung nggak? Harus nyambung. Kalau nggak nyambung kebangetan. Ini paling enak banget, ini udah penjelasannya enak banget. Ngomong, jangan dengan lisan. Kadang-kadang orang tuh begini, lisannya ngomong saya punya uang 1 miliar, pikirannya hati bertengkar, saling berkelahi. Kenapa? Belum ditundukkan oleh kolbu. Kolbu ruh itu apa Ustadz? Hati. Kolbu jasad apa Ustadz? Jantung. Begitu. Ingat ya, kolbu ruh apa? Hati. Kolbu jasad jantung. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menundukkan itu, hei jasad, hei akal, hei nafsu, hei pikiran, semuanya tunduklah kepada kolbu. Ketika Bapak Ibu selalu ngomong begitu, otomatis itu pikiran kalau mau ngakal-ngakalin nggak bisa, karena iman itu adanya di mana? Allah akan melihat manusia hamba itu di mananya kolbu. Iman takwa itu letaknya di mana? Ilmu di mana? Kolbu itu nggak bisa kena apa namanya penyakit. Yang kena penyakit itu hati. Hati apa? Hati jasad. Bagaimana cara membersihkan hati itu yang udah berkarat kotor? Dengan la ilaha illallah. Anta boleh, ataupun kalau yang bagusnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdakan, la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu ketika ibu udah ngomong begitu, ngomonglah dengan diri sendiri, kolbunya ditunjuk ya, kolbunya tunjuk. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Ketika penjelasan baru kuncinya ya, Bapak Ibu. Intinya tundukkan semuanya, pikiran apapun itu dengan kolbu. Tunduk dengan kolbu sambil nunjuk kolbu. Hai pikiran, hai jasad, hai nafsu, hai semuanya kamu tunduklah dengan kolbuku. Tunduklah dengan kolbuku, begitu. Paham ya? Ketika ibu udah nundukkan begitu, maka ibu akan tenang, enjoy, tenang, enjoy, relax. Itu nanti otak itu akan alfa. Alfa itu nol. Nol itu apa? Alam bawah sadar. Itulah yang akan terjadi dalam layar kehidupan kita. Ketika udah tunduk, Bapak Ibu, Ibu tenang, nggak ada kegelisahan lagi, relax, enjoy. Makanya apa kata Allah? Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kolbu itu Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika hati tenang? Itu yang namanya gelombang. Kita itu hidup tuh bergelombang-gelombang, ya, bergelombang-gelombang sinyal, ataupun yang bisa disebut dengan kalau bahasa HP ataupun TV itu channel ataupun aplikasi WA. Bapak Ibu bisa masuk grup WA ini karena masuk grup pencinta sholawat. Kalau keluar dari grup pencinta sholawat, Bapak Ibu nggak bisa mendengar ataupun melihat sesuatu itu di grup pencinta sholawat. Karena apa? Sudah keluar dari zona ataupun sinyal tersebut ataupun aplikasi, begitu. Dan hidup kita pun seperti aplikasi Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu udah tenang, mindset itu, sinyal itu tinggi. Tinggi, kalau radio itu gelombangnya itu tinggi gitu loh. Lihat siaran radio gelombangnya 80, Bapak Ibu di gelombang 70, sampai kiamat pun Bapak Ibu nggak bakalan dapat ke gelombang 80 kalau belum dirubah channelnya ataupun digeser. Nah, ketika Bapak Ibu udah menenangkan itu diri Ibu, karena dengan menundukkan pikiran, perasaan, semuanya itu nafsu itu kan perasaan, itu dengan kolbu, maka disitulah sinyalnya akan naik. Sinyalnya akan naik, gelombangnya akan naik, dan mulia. Kenapa? Rezeki itu mulia Bapak Ibu. Sedangkan dosa itu hina. Nah Bapak Ibu ketika ngeluh, ketika galau, gelisah itu di gelombang yang terendah. Dosa semua itu di gelombang yang terendah. Gelombang 10 lah taruhlah. Sedangkan rezeki keajaiban itu adanya di gelombang 80. Di gelombang 80. Maka masuklah ke gelombang 80 itu. Channel 80 ataupun ruangan 80, begitu. Ketika ibu udah mengatakan, hei hati, hei nafsu, hei pikiran, hei jasad, semuanya tunduk kepada kolbu, maka otomatis sinyal itu akan naik. Nah ketika naik itu Bapak Ibu tenang.
Ketika Bapak Ibu tenang, nah inilah ilmunya yang penting. Tenangkan pikiran, enjoy, relax, maka katakan kepada diri Bapak Ibu ya, ngomong dengan diri sendiri. Lisan ini ngomong dengan hati. Bagaimana caranya? Contoh ini saya nih tak praktek ini saya dulu nih. Karena saya udah diajarin oleh Habibana Novel Al-Rius dan Ustadz Nasrullah tentang apa namanya dalam tubuh kita itu ada, waduh banyak banget, ada ion, ada atom, molekul segala macam, pikiran segala macam. Tapi yang intinya udah energi gitu aja lah, energi. Yang terkecil energi. Lalu apa? Kamu ngomong gini dulu sebelum kamu menarik itu apa namanya energi. Uang itu energi Bapak Ibu, uang energi, mobil energi, kebahagiaan semuanya itu energi. Kebahagiaan, kekayaan itu energi. Sebelum menarik itu semua, itu seperti HP Bapak Ibu. HP Anda udah penuh, HP Anda udah penuh. Penuhnya di mana? Sampah-sampahnya itu, sampah-sampah itu bukan di kolbu Bapak Ibu. Sampah-sampahnya itu ada di pikiran, di nafsu, di dosa, ya, di semua. Bapak Ibu itu ketika mau menarik itu nggak akan bisa. Mau menarik energi yang positif itu nggak akan bisa karena kenapa? Gelombangnya masih 10. Maka naikkan gelombangnya itu. Naikkan gelombangnya itu ke level 80. Jangan ke 10 level. Bagaimana caranya? Tadi itu nafsu, jasad, akal, logika itu nolkan semua, hilangkan semua, suruh tunduk kepada kolbu. Maka di situ gelombangnya nol. Ibarat HP itu di reset ulang gitu loh. Jadi bisa Bluetooth yang lainnya ataupun menerima video-video yang lainnya, audio yang lainnya. Kalau penuh sampahnya belum dibuang, nggak akan bisa. Nah, ketika Bapak Ibu udah ditundukkan itu, otomatis Bapak Ibu yakin. Kenapa? Ilmu, iman yakin, akalnya udah hilang, ya, akalnya udah hilang, nafsunya udah hilang, pikiran-pikiran itunya udah hilang semua, perasaan itu udah hilang. Saat itulah Bapak Ibu, saat itulah apa keyakinannya power, dan saat itulah menarik rezeki. Contoh, mobil duit 1 miliar itu bisa aja Bapak Ibu ngomong malam ini, besok datang. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah membuang sampah-sampah yang ada di pikiran, di nafsu, di jasad itu sendiri. Paham ya? Paham ya? Nanti audionya diulang-ulang supaya paham. Lalu bagaimana caranya? Caranya ketika udah ditundukkan, ngomong pada diri sendiri, begini ngomongnya. Hei, ini saya nih dulu nih. Hei Aan Alfariji. Iya, saya Aan Alfariji. Gitu. Ngomong ngobrol sendiri gitu loh Bapak Ibu. Ngomong dengan kolbu. Karena kolbu itu udah menundukkan nafsu, udah menundukkan akal, sudah menundukkan jasad kita. Makanya tunjuk kolbunya. Hei kamu Aan Alfariji, jawab, iya saya Aan Alfariji. Apakah benar kamu orang yang kaya raya itu? Iya, sayalah orang yang kaya raya itu. Apakah benar kamu orang yang selalu beruntung itu? Iya, sayalah orang yang selalu beruntung itu. Apakah benar kamu orang yang sukses, orang yang sehat, orang yang sudah punya uang miliaran ratusan? Katakan, iya benar sayalah orangnya. Tunjuk Bapak Ibu. Ngomong dengan diri sendiri, disitulah keyakinan akan super power. Itulah yang disebut dengan tenaga dalam yang sesungguhnya. Tenaga dalam itu apa sih? Yang ada di kolbu, di ruh itu sendiri. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Keyakinan Bapak Ibu powerful. Contoh, Bapak Ibu saya kasihkan audio-audio yang bisa membuat Bapak Ibu motivasi. Itulah tenaga dalam. Kenapa? Karena saat itulah ruh Bapak Ibu senang. Saat senang itu tapi belum bisa buka kuncinya gitu. Kuncinya tadi itu tundukkan akal, pikiran, logika dan nafsu. Ketika Bapak Ibu ngomong begitu, maka iya saya orangnya. Lalu apa yang kamu inginkan? Hei Aan Alfariji, begitu. Yang saya inginkan, pikirkan, rasakan, langsung panggil. Bagaimana cara manggilnya? Ini yang terpenting Bapak Ibu. Ini yang terpenting. Yang terpenting apa sih? Ketika otak kita alfa 0, kita akan terasa di otak itu, di pikiran ataupun di depan mata ini, antara alis itu ada seperti bayangan ataupun seperti proyeksi sinar teng 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 gitu kan. Itu ada itu. Nah, saat itulah alfa Bapak Ibu. Pikiran Bapak Ibu 0. Pikiran Bapak Ibu 0, relax, saat itulah
tarik apa yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya duit 1 miliar. Bagaimana? Duit 1 miliar datang. Maka Bapak Ibu dengan keyakinan Bapak Ibu ngomong satu kali aja itu bisa jadi langsung datang. Itu namanya ngebatin lah, bahasa ini yang ngebatin. Ustadz, saya mau barusan batin mobil kok tato kok ada. Saya barusan aja ngebatin, ya Allah uang 1 miliar kok tato ada. Bener Ustadz, iya. Karena saat itu otak ibu lagi alfa, lagi nol. Nafsu ibu sedang ditundukkan oleh kolbu. Saat itulah Bapak Ibu dalam gelombang yang tinggi, yaitu 80. Lalu ketika Bapak Ibu duduk, meditasi begitulah, ataupun nol alfa relax, ada bayangan teng 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 gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangkap itu gambar yang duit, mobil, peganglah seolah-olah nyata Bapak Ibu, seolah-olah nyata. Arsip Al-Barqiyah ketika memanggil Singgasana Ratu Belkis, ia memejamkan mata. Arsip Al-Barqiyah ketika memanggil apa? Memanggil Singgasana Ratu Balkis, dia memejamkan mata. Ismaul Adamnya apa sih yang dibaca Arsip Al-Barqiyah? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu yang dibaca Arsip Al-Barqiyah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Maka langsung dipanggil. Hei Singgasana Ratu Balkis. Hei Singgasana Ratu Balkis, apakah kamu makhluk Allah? Jawablah seperti kolbu dan lisan tadi. Ya benar, aku makhluk Allah. Jika kamu makhluk Allah, datanglah kepadaku dengan segera sekarang. Begitu Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Datang tuh singgasananya dengan cepat. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sama Bapak Ibu sama. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Wahai burung yang sudah mati, apakah kamu makhluk Allah? Wahai burung, datanglah kepadaku dengan izin Allah. Bagaimana cara jawabannya? Tanya jawabnya karena semua makhluk. Hai burung, apakah benar kamu makhluk Allah? Lalu dijawab dengan kolbu Bapak Ibu. Iya benar, aku makhluk Allah. Gitu, itu namanya iksan Bapak Ibu. Iya benar, aku makhluk Allah. Jika kamu makhluk Allah, datanglah kepadaku dengan segera sekarang. Maka datang dengan segera Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab ketika menyurati itu Sungai Nil? Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Sungai Nil, apakah kamu mengalir dengan izin Allah? Jika kamu mengalir dengan izin Allah, maka ngalirlah. Tetapi jika kamu mengalir bukan dengan izin Allah, maka jangan ngalir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung ngalir. Karena apa? Semuanya apa yang ada di langit dan bumi bergerak menurut irodanya Allah dengan izin Allah. Insya Allah itu artinya apa? Jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan. Betul, betul Ustadz. Maka konteksnya gimana? Satukan dulu hati kolbu Bapak Ibu dengan pikiran sudah tunduk, nafsu sudah tunduk, ya, jasad ini sudah tunduk, pejamkan mata, panggil apa itu duitnya. Contoh, duit gitu. Duitnya berapa? 1 miliar. Apapun itu panggil. Apakah kamu makhluk Allah? Ya benar. Jika kamu makhluk Allah, datanglah kepadaku. Sebut nama Bapak Ibu. Misalnya saya, hei uang 10 miliar mobil Pajero, apakah benar kamu makhluk Allah? Iya benar, tapi bayangkan tadi itu, dibayangkan, diproyeksikan, visualisasikan, proyeksi visualisasikan itu seolah-olah kita melihat di depan kita Bapak Ibu, karena memang faktanya di depan kita. Begitu. Apakah benar kamu makhluk Allah? Iya benar. Jika kamu makhluk Allah, maka datanglah kepadaku Aan Al-Fariji dengan segera. Nggak pakai lama, nggak pakai sulit, pakainya berkah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Datang bener gitu. Jadi intinya tundukkan dulu kolbu, jasad, jiwa, dan akal Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan kolbu. Ketika udah nol, udah alfa, maka apa yang terjadi? Yang terjadi panggillah itu, maka dia akan datang dengan segera. Panggil, sebut, jawab dengan hati, jawab dengan kolbu, jawab dengan lisan. Begitu. Itu cara menyatukan kekuatan yang ada dalam diri kita yang disebut dengan ruh ataupun kolbu. Begitu. Panggil, hei uang 1 miliar, benarkah kamu makhluk Allah? Seolah-olah nyata Bapak Ibu. Namanya visualisasi, namanya
proyeksi itu pasti seperti nyata. Dalilnya kan ihsan. Dalilnya ihsan itu diajak ngomong, karena hakikatnya semua makhluk itu bisa ngomong kalau sudah belajar makrifatullah ihsan. Jadi ketika itu lakukanlah, panggil, "Hai uang 1 miliar, apakah benar kamu makhluk Allah?" "Iya benar, aku makhluk Allah." "Jika kamu makhluk Allah, datanglah kepadaku dengan segera." Dengan segera, nggak pakai sulit, nggak pakai ribet, nggak pakai lama, pakainya berkah, halal, aman, sentosa. Insya Allah itulah ilmunya. Pahami audionya, ulang-ulang supaya paham. Ketika udah paham, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang dahsyat luar biasa. Wes mau apa wae tinggal sebut, tinggal ngomong. Itu yang disebut dengan apa kata Allah? Aku menurut prasangka hambaku. Apa yang hambaku ucapkan, pikirkan, prasangkakan akan terjadi dalam layar kehidupan dia. Begitupun dengan firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 22 dan 23, di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Bukan ucapan lisan aja Ibu, ucapan kolbu dan lisan. Pikiran jadi satu, karena pikiran, nafsu, jiwa itu sudah ditundukkan oleh apa? Kolbu dan kolbu dan kolbu dan lisan. Makanya Allah tahu yang kamu ucapkan di hatimu, yang kamu bisikkan gitu. Itu namanya ngebatin. Ngebatin eh, hati dan apa? Lisan ngomong. Saling ngobrol, saling tanya jawab. Lalu panggil yang diinginkan itu, insya Allah itu terjadi. Itulah yang dimaksud dengan apa kalimat urusannya. Jika Allah menghendaki apapun itu, Allah hanya berkehendak kun fayakun, maka ucapkanlah, katakanlah apa, hei makhlukku. Nah itu kun fayakun kepada kita itu kita suruh berucap, ngomong, kamu minta apa, mau apa, ngomong dengan apa? Kolbu dan lisan, ya, kolbu dan lisan. Kita hanya berucap kun fayakun. Nah kun fayakunnya Allah jika menciptakan sesuatu, apa itu? Apa yang kita butuh Bapak Ibu? Yang kita butuhkan apa? Duit. Ngomong kamu sini, hambaku ngomong, pesan, nanti tak kasih. Pesan tak kasih. Kira-kira begitu. Insya Allah. Semangat. Berjuang. Jadi sukses. Kaya raya dunia akhirat. Amin.